Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. For this morning, we come back to our classroom to study about English. And this morning, I'm very happy because I can give some material for all of you here. And also, I'm so sad because I cannot meet with you. Okay, for today, maybe our topic is about yes/no questions. Jadi untuk hari ini materi kita tentang yes no questions. What is yes no question? Apa tuh yes no question? Yes no question adalah pertanyaan atau yang hanya butuh jawaban yes atau no. The question need the answer yes or not. Pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak. Contoh, di mana kamu apakah kamu seorang pelayar? Jawabannya yes. Itu namanya yes no question. Pertanyaan yang hanya butuh jawaban yes atau no. Contoh lagi, are you boy? Apakah kamu seorang laki-laki? Jawabannya yes atau boleh jawabannya no ya. Oke, dalam bahasa Inggris, in English ada beberapa cara untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan yes no question. There are several ways how to make yes no question ya. Yang pertama, untuk membuat yes no question ini, pertanyaan dengan menggunakan yes no question, pertama kita menggunakan to be dia. To be seperti kita dipelajari, yang simple aja, ada is, ada am, ada are ya. Itu apabila is, am, are itu kita letakkan di depan subjek dia. Subjek itu adalah I, you, we, they, ada she, ada he, ada it. Itu kita letakkan di depan subjek tersebut. Yang to be tersebut is, am, are itu bisa berarti apakah. Kemudian pertanyaan dalam pikiran kita, kapan sih kita menggunakan is, am, are itu di dalam suatu pertanyaan. Kita menggunakan to be tersebut dalam pertanyaan apabila kita bertemu dengan kata sifat. Contoh, beautiful. Apakah dia cantik? Nah, kita kembalikan lagi. Kalau she to be-nya apa? Dia perempuan, is. Kalau he, is juga. Kalau it is. Kalau they to be-nya are. Kemudian kalau we are, you are juga. Kemudian it is. Tadi ada soalnya atau contohnya. Apakah dia cantik? Apakah dia cantik? Berarti dia perempuan. Tadi dia perempuan, tadi to be-nya adalah is. Jadi taruh aja is-nya depan. Masukkan subjeknya she. Tambah cantiknya kata sifatnya. Is she beautiful? Oke. Apakah dia cantik? Ya, jawabannya boleh yes atau jawabannya boleh no dia. Itu adalah kata sifat. Yang kedua, to be itu bisa kita gunakan dengan kata benda dia. Contohnya student itu kata benda itu, atau pen itu kata benda. Kemudian ada house kata benda juga, ada sailor kata benda juga. Apakah mereka pelayar-pelayar? Atau bisa juga kita gunakan. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. To be-nya apa? Are. Taruh aja are-nya ke depan. Are they sailors? Apakah mereka pelayar-pelayar? Jadi kita gunakan are they sailor? Oke, jawaban boleh yes they are atau no they are not ya. Kalau kita mintakan no, they are not ya, atau yes they are, atau yes saja boleh atau no aja boleh ya. Kemudian yang ketiga, to be itu bisa kita gunakan dalam bentuk adverb. Adverb itu adalah keterangan. Keterangan itu banyak sekali Pak. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Keterangan tempat contohnya in the classroom, in the office, on the ship dan sebagainya, in the library. Kemudian keterangan waktu contohnya today, this morning, this afternoon, last night, tonight, and last week, and next month, dan sebagainya. Kemudian ada juga keterangan itu adalah keterangan frekuensi. Contohnya always, kemudian usually, sometime. Kemudian ada seldom, ada ever, never, ada often dia. Itu adalah adverb of frekuensi dia. Dan ada juga lagi namanya adverb of manner. Adverb of manner itu adalah bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Contoh, untuk adverb of manner ini mudah aja. Diambil dari kata sifat. Misalnya slow. Kita jadikan adverb of manner-nya slowly. Jadi yang li itu adalah adverb of manner. Slow lambat. Jadi kalau slowly artinya denganlah lambat ya. Jadi kita kembalikan. To be itu bisa kita gunakan lagi untuk apabila kita bertemu dengan adverb keterangan. Contoh kita ambil keterangan tempat.
di lokal atau di kelas. Apakah kamu di kelas sekarang? Kamu bahasa Inggris apa? You. To be-nya tadi apa? Are. Taruh aja are-nya ke depan. Are you in the classroom now? Oke. Kalau kita iya, yes, I am. No, I am not. Atau yes aja atau no aja. Oke, mungkin secara simpel aja ada beberapa hal atau untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan yes no question. Yang pertama tadi ada to be. To be tersebut boleh kita gunakan apabila ketemu dengan kata sifat. Contohnya beautiful, ada smart, kemudian ada tall, ada lazy. Apa kamu malas? Are you lazy? Apa kamu pintar? Are you smart? Apakah dia pintar? Berarti dia he atau she dah. Is she atau is he? Boleh. Is he smart? Itu dia. Kemudian untuk membuat yes no question, pertanyaan dengan menggunakan yes no question, boleh kita menggunakan do atau does. Do. D-O. Atau do atau does. Does. D-O-E-S dia. Pertama kita lihat dulu kata do dia. Atau orang juga bilang sebagai auxiliary verb dia. Do ini kita pasangkan dengan subjeknya adalah do I, do you, kemudian do we, satu lagi do they dia. Itu pasangannya. Kalau Bapak menggunakan kata do sebagai kata tanyanya, itu subjek yang kita gunakan adalah I, ada you, kemudian ada we, satu lagi ada they dia. Contoh, yang sering kita dengar, apa kamu suka saya? Do you like me? Kan ada tuh kan? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do you study English? Dia. Jadi kita gunakan do dia kata tanyanya. Apakah artinya? Atau kita gunakan apakah kita datang ke lokal hari ini atau ke kelas? Do we come to the class today? Boleh seperti itu dia. Ya jawabannya yes saja, yes. Apakah kita datang ke kelas sekarang ini? Ya jawabannya yes atau no aja dia. Yang kedua, boleh tadi kita gunakan kata does dia. Itu juga berarti apakah. Kapan kita menggunakan kata does atau auxiliary does? Apabila kita ketemu dengan subjeknya she, he, dan it dia. Jadi kita gunakan apakahnya does dia. Misalnya, apakah kapten datang hari ini? Does captain come today? Kapten itu mungkin dia laki-laki atau dia perempuan. Atau apakah ibu kamu menelpon setiap malam? Berarti ibu kan mother kan? Berarti ibu kamu berarti your mother. Berarti does your mother call you every night? Itu dia. Atau boleh, apakah Mr. Daddy memberikan materi setiap pertemuan? Berarti Mr. Daddy bisa laki-laki kan? Does he atau does Mr. Daddy memberikan give material ya material? Does Mr. Daddy give material every meeting? Itu dia. Jadi ya tadi diulangi lagi. Ada yang bisa kita gunakan ada do dengan does. Kalau do kita pasangkan subjeknya I, you, we, dan they. Kemudian kalau seandainya Bapak memilih kata does, kita pasangkan pada subjeknya she, he, dan it ya. Next, selanjutnya untuk membuat yes no question boleh kita menggunakan modal. Yang seperti kita pelajari kemarin itu ada can, ada could, dan sebagainya. Sekarang kita ambil aja kata can. Modal can. Can itu kan artinya bisa atau dapatkah. Misalnya, bisakah kamu datang ke rumah saya hari ini? Can you come to my house today? Can you come to my house today? Bisakah kamu datang ke rumah saya hari ini? Ke rumah saya hari ini? Apa jawabannya? Yes atau no. Atau bisakah kamu membantu saya? Can you help me please? Gitu kan? Yes atau no dia. Jadi yang ketiga, kita membuat yes no question atau pertanyaan yang hanya butuh jawaban yes, boleh kita menggunakan modal. Kemudian yang keempat, untuk membuat yes no question ini, boleh kita menggunakan kata did ya. D-I-D. Did ya. Untuk kalimat did ini atau auxiliary verb did ini, kita gunakan untuk kegiatan yang telah berlalu ya. Misalnya tadi malam. Apakah kamu pergi ke atau kemarin aja lah. Apakah kamu pergi ke kampus kemarin? Apakah kamu pergi ke kampus kemarin? Berarti kegiatannya sudah terjadi dia. Maka untuk menyatakan apakahnya, boleh kita menggunakan kata did dia. Did you come to campus yesterday?
Did you kita gunakan. Did you come to campus yesterday? Atau did you come to university yesterday? Jadi kita menggunakan kata tanyanya atau apakahnya kita gunakan did untuk kegiatan yang telah terjadi dia. Atau lagi, apakah kamu membuat tugas kemarin? Did you make task yesterday? Ya, jawabannya yes saja atau no. Jadi kata did ini atau auxiliary verb did ini boleh kita pasangkan kepada seluruh subjek. Boleh kita pasangkan kepada I, atau you, atau we, atau they, she, he, dan it dia. Oke, semua subjek kita gunakan kata did ini atau auxiliary verb did ini. Ya, masih banyak lagi untuk membuat yes no question. Boleh kita gunakan kata have dan sebagainya. Jadi untuk hari ini mungkin 4 ini yang bisa kita diskusikan. Bagaimana cara membuat yes no question dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita menggunakan to be, is, am, are. Yang kedua kita menggunakan do atau does. Kalau do subjeknya do you, do we, do they, dan do I. Kalau kita menggunakan does she, does he, does it ya. Kemudian ada kita gunakan modal, apapun modalnya, boleh kita gunakan can you help me, can you come to my house, can you call me tonight, atau can you write my letter, atau can you accompany me. Boleh kita gunakan. Atau boleh kita gunakan kata did atau auxiliary verb did-nya untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi. Atau misalnya, apakah kamu membeli sesuatu di kampus kemarin? Did you buy something in the campus yesterday? Itu dia. Apakah kamu bekerja di kapal tahun lalu? Did you work on the ship last year? Kan sudah berlalu kegiatannya. Boleh kita gunakan kata did ya. Kemudian, apabila kita ingin mengembangkan kalimat tanya kita, boleh kita menggunakan WH question ya. Apa itu yang dimaksud dengan double question dia? Pertama boleh kita gunakan ada what, kemudian ada where, ada why, kemudian ada when, kemudian lagi ada kata how, ada which, dan ada who dia. What artinya apa? Jadi jawabannya boleh nanti sesuatu dia. Kalau why jawaban kenapa? Jawabannya berarti alasan dia. Where di mana? Jawabannya adalah tempat. Misalnya how bagaimana? Jawabannya proses nanti dia. Kalau which pilihan. Kemudian terakhir ada who siapa orang jawabannya. Jadi kita letakkan aja double itu di depan dia. Baru diikuti dengan tadi kata bantu kata kerja, kata bantu kata tanya tadi dia. Ada is, ada do, ada mau apanya, kemudian ada modal, kemudian ada did. Contoh kita ambil kata what. Apa yang kamu makan setiap hari? What do you eat every day dia. Ada what tambahkan kata do-nya. What do you eat every day? Kemudian di mana kamu belajar bahasa Inggris? Di mana kan tadi ada where. Berarti where do you study English? Boleh diam. Kenapa kamu bekerja di kapal? Kenapa bahasa Inggrisnya apa? Why? Why do you work on the ship? Diam. Jadi kita letakkan kata double questionnya di depan saja. Oke Bapak-Bapak semuanya, itulah materi kita bagaimana cara membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Okay, that's all for today. I hope you can understand about our material. If you don't understand, please ask me. Okay, thank you so much for your watching with this video. The last but not least, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.